Suatu daerah dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X. Jika 0 X-nya di antara 0 sampai 4, maka luas daerah tersebut adalah, yang ditanya adalah luas daerah. Berarti untuk mencari luas dari suatu daerah yang dibatasi oleh kurva, maka konsep yang kita pakai adalah konsep integral. Kita tuliskan dulu konsepnya. Misalkan kita punya suatu sumbu, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita punya suatu kurva di sini, sebut saja fx, maka daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X itu dirumuskan dengan integral dari mana? Nah, misalkan ini dari A sampai B, yang kita integralkan adalah fx dx, seperti itu. Oke. Jadi, di sini kita punya fx, berarti kita harus gambarin dulu supaya kita tahu daerahnya ada di mana. Kita gambarkan, kita punya bentuknya mutlak ya di situ ya, karena mutlak berarti ada dua macam. Berarti kita akan menggambarkan fx sama dengan x kuadrat min x min 6 dan fx sama dengan min x kuadrat plus x plus 6. Satunya positif, satunya negatif. Kenapa? Karena bentuknya adalah bentuk mutlak. Nah, sekarang konsep dari menggambar. Kita bisa menggambar, itu konsepnya kita bisa lihat nilai A, B, C-nya. Kita tahu nilai A-nya. Kalau nilai A-nya positif, berarti gambarnya terbuka ke atas. Adalah suatu parabola yang kurvanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, berarti kurvanya cemberut terbuka ke bawah. Kurva parabola cemberut. Sebentar kok. Ini. Nah, sebentar. Ya. Nah, nggak jadi parabola. Kemana parabola? Oke, nah seperti itu. Lalu untuk B itu menyatakan posisi titik puncaknya. Posisi titik puncak. Kalau misalkan kita punya sumbu X di sini, kita punya sumbu Y di sini. Nah, kalau A dan B-nya beda, misalnya A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih kecil dari 0, berarti kan A sama B-nya tandanya berbeda. Kalau A sama B-nya tandanya berbeda, maka posisi puncaknya pasti ada di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini puncaknya ada di sebelah kanan. Mau dia cemberut, mau dia tersenyum, posisi puncaknya ada di sebelah kanan. Lalu jika B-nya sama dengan 0, berarti posisinya ada di tengah-tengah sini. Ini ketika B sama dengan 0. Dan ketika A-nya lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, artinya sama posisi nilainya, maka tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita bisa tahu posisi parabola atau puncaknya ada di sebelah kiri. Dan yang ketiga adalah nilai C. C-nya itu berhubungan dengan titik potong sumbu Y. Jadi kalau misalnya kita punya sumbu Y di sini, ini sumbu X, ada Y positif, ada Y negatif. Kalau C-nya positif, nah inilah adalah titik koordinat C-nya. Misalkan ini adalah C-nya 0,0. Berarti C-nya sama dengan 0, dan ketika dia negatif berarti C-nya negatif. Di sini C-nya positif. Oke. Nah, dengan 3 konsep ABC ini kita bisa mengira-ngira gambarnya seperti apa. Yang pertama kita gambar dulu suatu bidang koordinat seperti ini. Nah, ini kita tahu nilainya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 6. Berarti A-nya positif. Berarti gambarnya tersenyum. Oke, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Setelah itu B-nya negatif. A dan B-nya tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, berarti posisi titik puncaknya ada di sebelah kanan. Nah, supaya ada di sebelah kanan, berarti sumbu Y-nya yang ada di sebelah kiri. Ini sumbu Y. Lalu C-nya ada di negatif 6. Oke, berarti kita bisa gambarkan C yang ada di negatif 6. Negatif 6. Oke, kita panjangkan dulu ini garisnya. Misalkan saja ini negatif 6, berarti gambarnya kurang lebih nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini kita pasin dulu lewat min 6. Suatu parabola tersenyum, puncaknya di sebelah kanan,
dan melalui min 6. Oke. Nah, tapi karena yang diminta di sini kan kurvanya mutlak, maka tidak akan ada kurva yang negatif. Yang kita pakai hanyalah yang positif. Berarti artinya yang negatif ini kita akan hapuskan. Nah, seperti ini. Yang penting kita tahu, oh lewat situ, gitu. Yuk. Nah, gambarnya seperti ini. Yang kedua, kita akan menggambarkan ini. A-nya negatif 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 6. Berarti kurvanya cemberut, C-nya ada di posisi 6, misalkan 6-nya di sini. Berarti pasti dia akan melalui ini. Nah, tinggal kita panjangkan aja bentuknya seperti ini. Ini adalah parabolanya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Tapi karena dia mutlak gitu ya, berarti yang di bawah sumbu Y ini bisa kita hapuskan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan bentuk kurvanya adalah parabola seperti ini. Tinggal kita cari titik-titiknya saja. Titik di sini berapa, titik di sini berapa. Yang kita tahu bahwa ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X kita tahu Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti Y-nya 0, berarti kita punya X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti kita punya X min 3 plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2, yang sebelah kanan negatif 3. Oke, kita sudah punya titiknya. Nah, di sini yang diminta adalah nilai X dari 0 sampai 4 daerahnya yang mau dicari luasnya. Berarti 0 itu di sini, 4 itu setelahnya. Oke, ini salah tulis, bukan min 3 ya. 4-nya ada di sebelah kanan. Berarti kalau kita arsir, daerah yang ditanya adalah di daerah ini. Nah, ini kita arsir dari 0 sampai dengan 4. Oke, kurang lebih daerahnya ada di sini. Nah, oke. Nah, tadi kita beri nama dulu ya. Yang cemberut tadi itu berasal dari fx sama dengan min x kuadrat plus x plus 6, lalu garis ini itu fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Oke. Nah, jadi tinggal kita tuliskan rumus integralnya. Yang pertama, integral dari 0 sampai 3 di bawah kurva min x kuadrat plus x plus 6 ditambah integral dari 3 sampai 4 ya. Dari 3 sampai 4 yang diintegralkan adalah x kuadrat min x min 6. Nah, seperti ini. Oke, ini kurang dx. Kita tuliskan dx-nya. Jangan lupa dx. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan berarti ini ya, di bawah kurva itu berarti ini bisa kita kali negatif. Berarti kalau negatifnya kita keluarkan, ini 0 sampai 3. Karena di situ bentuknya nggak ada yang negatif kan? Berarti ini negatif x kuadrat min x min 6 dx plus integral dari 4 sampai 3 x kuadrat min x min 6 dx. Nah, ini bisa kita tulis di depan yang 3 sampai 4. Ini dari 3 sampai 4. 3 sampai 4 x kuadrat min x min 6 dx dikurangi integral 0 sampai 3 x kuadrat min x min 6 dx seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Integral dari 3 sampai 4 x kuadrat min x min 6 dikurangi integral dari 0 sampai 3 x kuadrat min x min 6.